Welcome to our channel. Meskipun sering disebut-sebut sebagai penemu bola lampu, Thomas Alva Edison faktanya bukanlah penemu tunggal atau sebagai pelopor bohlam listrik. Namun atas jasanya dunia menjadi lebih terang benderang. Bagaimana ceritanya? Nah, duduk yang manis, simaklah kisah hidup Edison dalam ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Keluar dari sekolah karena sulit mendengar. Thomas Alva Edison lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1874. Ia merupakan anak terakhir dari 7 bersaudara. Ayahnya Samuel Ogden Jr. Edison, sedangkan ibunya Nancy Matthews Elliott. Melansir dari Kompas.com, Edison kecil hanya sempat bersekolah beberapa waktu saja. Ia dianggap sebagai murid yang kurang daya tangkapnya, selalu tertinggal, dan tidak berbakat. Semua hal ini terjadi karena ia mengalami gangguan pada pendengarannya. Sang ibu pun memutuskan untuk menariknya dari sekolah formal dan mengajarinya secara langsung di rumah. Seperti mengajarinya School of Natural Philosophy karya R.G. Parker dan the Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Untuk memenuhi rasa keingintahuannya yang besar pada usia 11 tahun, Edison pun belajar secara otodidak. Di tahun 1854, keluarganya pindah ke Port Huron, Michigan dan telah membuat ayahnya kehilangan pekerjaan. Maka dari itu, pada saat usia 12 tahun, Edison terpaksa bekerja sebagai penjual koran di jalur kereta Port Huron menuju Detroit. Disinilah ia menyelamatkan seorang anak berumur 3 tahun yang terjebak rel kereta. Jimmy yang merasa berhutang budi karena anaknya telah diselamatkan mengajari Edison menjadi operator. Hingga tahun 1871, ia menikahi Mary Stilwell yang masih berusia 16 tahun. Setelah menikah, ia pun membangun laboratorium 2,5 lantai dan toko mesin di lingkungan Menlo Park, New Jersey. Disinilah ia memulai eksperimennya dengan keterbatasan pendengaran. Meskipun begitu, ia bersyukur sulit mendengar karena dapat memfokuskan konsentrasinya saat bekerja. Berjasa di dunia musik. Jika tidak ada Edison, mungkin dunia tak akan pernah mendengar suara The Beatles dari Inggris dan Michael Jackson dari Amerika Serikat, kecuali datang langsung ke konsernya. Tepatnya pada 21 November 1887, ia telah mempublikasikan penemuannya yakni fonograf. Inilah mesin pertama yang dapat memainkan dan menyimpan musik. Dilansir dari Smithsonian Magazine dalam Kompas.com, sebelum fonograf ada, industri musik sangat jauh tertinggal. Orang-orang tidak akan bisa mendengarkan lagu-lagu kecuali secara langsung atau live. Edison sebenarnya meniatkan membuat mesin untuk tujuan bisnis, untuk membuat boneka berbicara atau merekam kata-kata dalam fonograf. Namun secara tidak sengaja, dia justru menemukan mesin perekam yang dapat menyimpan lagu. Kondisi mesinnya di awal memiliki ketepatan suara yang buruk karena mikrofon juga belum ditemukan pada saat itu. Karena adanya fonograf, orang-orang mulai memiliki hak atau selera permintaan terhadap apa yang ingin ia dengarkan. Disinilah orang-orang mulai memetak-metakkan dirinya sendiri berdasarkan genre. Ada yang menyukai blues, pendengar opera, dan sebagainya. Secara mengejutkan, Edison dapat merekam sebuah lagu pendek dalam laboratoriumnya di Menlo Park. Karena penemuan ini, ia pun dijuluki Wizard of Menlo Park. Meskipun memiliki keterbatasan dan hanya dapat diputar beberapa kali saja, fonograf telah membuat nama Edison naik daun. Cikal bakal Hollywood. Tentunya kalian pernah menonton film yang memiliki label Hollywood, sebuah industri bisnis hiburan terbesar di dunia. Tanpa Hollywood, kita masih bisa menonton televisi saat ini. Namun tentunya tidak akan ada film-film dengan kualitas bermutu seperti Star Wars, The Avengers, dan film berkualitas lainnya. Satu hal yang akan menjadi sangat berbeda di dunia hari ini, jika Edison tidak pernah dilahirkan, maka kita tidak akan pernah mengenal Hollywood. Melansir dari Kumparan.com, Edison dikenal sebagai penemu di fase generasi awal kamera film. Nah, makanya ia membangun sebuah studio film pertama dengan nama Black Maria pada tahun 1893. Video kucing pertama di dunia diproduksi di studio ini, bahkan banyak film pendek lainnya.
Dari sinilah Edison menginisiasi semua pihak agar dapat membuat studio film seperti yang ia lakukan dengan teknologinya. Hingga beberapa studio film menggunakan teknologi yang berbeda untuk memproduksi film. Disinilah Edison bergabung dengan mereka membuat suatu perusahaan perfilman yang dinamakan Edison Motion Picture Studio. Industri tersebutlah yang saat ini kita kenal dengan nama Hollywood. Menyempurnakan lampu. Berbicara mengenai lampu, ternyata nama Thomas Alva Edison menjadi bagian terpenting dari sejarah benda ini. Meski sering disebut-sebut sebagai orang yang pertama kali menemukan bola lampu, ternyata Edison bukanlah penemu tunggal bola lampu. Jauh sebelum Edison melakukan eksperimennya, konsep pertama tentang bohlam listrik sudah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan seperti Joseph Swan hingga Humphrey Davy. Nama Edison dikenal sebagai penyempurna lampu ke dalam bentuk yang lebih praktis, kemudian mematenkan temuannya itu. Bahkan pesaingnya Joseph Swan memuji solusi Edison sebagai upaya yang sangat jenius. Sebab sebelum ia menyempurnakan bola lampu, lampu sebelumnya memiliki kawat yang mudah terbakar. Selain itu, harga bola lampu sebelumnya menjadi sangat mahal. Bersama jajaran stafnya yang merupakan ilmuwan dan engineer, ia telah menemukan hasil kerja keras yang gemilang. Edison dianggap sebagai seorang teknopreneur penyempurna. Sebab ia mampu mengoptimalisasi dan memaksimalkan penemuan sebelumnya sehingga dapat digunakan dan sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah ia membawa bola lampu masuk dalam industri yang komersil dan menjadi kebutuhan orang banyak. (1093) Hak paten. Jenius adalah kerja keras, berpeganglah kepada keuletan dan pikiran yang sehat, ujar seorang Thomas Alva Edison ketika ia disebut-sebut sebagai orang yang jenius. Atas kejeniusannya ini, Edison memiliki hak paten untuk karya-karyanya. Dilansir dari laman tirto.id, Edison telah mengantongi setidaknya 1093 hak paten, mulai dari perangkat komunikasi, tenaga listrik, rekaman suara, gambar bergerak atau film, teknologi pertambangan dan semen, hingga penyimpanan daya. Deretan hasil kerja keras dan inovasinya dapat dilihat dari pengelompokan hak paten yang didaftarkan. Yang terbesar adalah kategori penerangan dan tenaga listrik sebanyak 389, 195 untuk fonograf, 141 untuk baterai penyimpanan, 150 untuk telegraf, dan 34 hak paten untuk telepon. Selain itu, masih banyak lagi hak paten yang dimiliki Edison untuk setiap pengembangan atau penemuannya. Jika dijumlah secara keseluruhan, total hak paten yang ia kantongi sebanyak 1093 hak paten. Rival abadi dan Tesla. Dua nama melegenda antara Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla yang penemuannya selalu dikait-kaitkan antara satu sama lain. Keduanya diketahui memiliki riwayat permusuhan yang panjang hingga tidak jarang memicu perdebatan di antara komunitas sains hingga sekarang. Melansir Republika.id, Tesla merupakan ilmuwan berdarah Serbia, Amerika Serikat yang dikenal sebagai jenius yang eksentrik. Penemuannya menghadirkan kekuatan modern dan sistem komunikasi massa. Edison dan Tesla saling serang dan melancarkan perang arus pada tahun 1880-an mengenai sistem kelistrikan yang akan mengaliri daya pada dunia. Tesla mencetuskan sistem arus bolak-balik atau AC, sementara Edison mengusung arus searah atau DC. Pada akhirnya, menurut Thomas Edison National Historic Park, Edison memegang 1093 paten. Sedangkan menurut penelitian yang diterbitkan pada tahun 2006 di Simposium Internasional Keenan Nikola Tesla, Tesla berhasil mengumpulkan kurang dari 300 paten di seluruh dunia. Perdebatan tentang siapa yang harus dinobatkan sebagai penemu terhebat sepanjang masa antara Nikola Tesla dengan Thomas Alva Edison pun masih harus terjadi. Itulah tadi sejumlah fakta dari tokoh dan ilmuwan besar dunia Thomas Alva Edison. Hingga akhirnya Edison meninggal pada usia 84 tahun karena komplikasi diabetes pada tanggal 18 Oktober 1931.